Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to OD, Omah Diskusi. Di sini kita mendiskusikan apa saja. Semoga diskusi yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat untuk Anda. Dan di pagi hari ini saya tepatnya mendatangi ya. Ini merupakan kantor dari Persatuan Guru Republik Indonesia. Kita tahu bahwa tanggal 25 November mendatang ya merupakan hari PGRI. Nah, tanggal 25 November. Dan kita berada di kantor PGRI bersama dengan Ketua PGRI Kabupaten Magetan, Bapak Sundarto. Selamat pagi, Pak Sundarto. Selamat pagi, Mas. Sehat, Pak Sundarto? Lagi, alhamdulillah. Lama nggak di sini deh. Iya benar. Saya mau ucapkan selamat ulang tahun dulu, Pak Sundarto. Terima kasih. Yang ke-78, Pak. Tentunya untuk semua guru. Oh siap, perwakilan dari jenengan untuk Magetan, siap. Nah, Pak Sundarto, saya ingin tahu dong di usia yang ke-78. Nah, ini PGRI Magetan mau melakukan apa di ulang tahun yang ke-78 nanti, Pak? Ya, Mas Koco, ini tahun ini kita sudah merencanakan beberapa di tingkat kabupatennya. Kemudian di tingkat kecamatan sudah ada beberapa yang sudah melakukan kegiatan ini. Ada yang lomba video inovasi, ada penulisan literasi, ada yang olahraga, ada yang volley, ada yang gerak jalan, banyak deh pokoknya. Di kabupaten sendiri kami merencanakan 3 kegiatan yang nantinya salah satunya adalah upacara. Karena sibuknya di bulan November, kegiatan dari cabang, di provinsi, di pusat, besok di Jakarta besok. Itu kami geser ke bulan Desember, yang acaranya nanti juga upacara yang kita lakukan di halaman gedung PGRI ini. Kami siapkan untuk upacara biar ada rasa kebanggaan mempunyai gedung yang megah ini. Mempunyai rumah yang menurut kami, kalau kami bandingkan Jawa Timur termasuk kira-kira ya urutan atas lah. Kemudian kegiatan kita ingin melakukan seminar karena akhir-akhir ini banyak hal-hal yang terkait dengan siswa yang harus disikapi oleh guru seperti apa. Kita mengadakan seminar dan nanti kita akhiri dengan gerak jalan santai bersama yang kira-kira 10.000 peserta akan kami ikutkan semua. Gerak jalannya kapan ini, Pak, untuk agendanya? Agendanya nanti di akhir bulan Desember. Di waktu-waktu libur aja lah biar tidak mengganggu proses belajar mengajar anak-anak guru. Karena di bulan November memang padat banget. Padat banget. Jadi bulan November ini aja kami upacara kegiatan besok itu di Jakarta. Tadi malam baru pulang kegiatan dari Malang di Jawa Timur. Kemudian beberapa awal minggu kemarin kami juga di Sidoarjo, di Blitar, di Gresik gitu. Jadi padat sekali. Artinya lebih fokus nanti kalau bulan Desember udah kepadatan udah mulai berkurang. Acara kita biar bisa maksimal. Meskipun udah akhir tahun kan ini kayaknya lebih padat lagi bulan Desember nih. Yang jelas kita sudah siapkan untuk itu. Siap. Bapak, ini kan Hari Guru hari PGRI ini sama harinya untuk memperingatinya dengan Hari Guru gitu. Oh sama. Jadi begini. Ini apa? Apakah memang karena guru kemudian PGRI-nya jadi satu gitu itu atau gimana? Ada falsafah, ada filsafatnya dalam perjalanannya bahwa Hari Guru itu dijadikan satu dengan Hari PGRI karena organisasi guru yang pertama tertua di Indonesia itu adalah PGRI, bukan yang lain. Makanya tanggal 25. Kenapa tanggal 25? Karena hari ulang tahun PGRI-nya tanggal 25. Itu yang perlu teman-teman guru semua ketahui bahwa apa ini kok juga sama tanggalnya. Karena memang ada sejarahnya. Ada runutannya perjuangan guru-guru pada waktu itu yang tergabung dalam PGRI sejak zaman pra kemerdekaan. Kemudian sampai mengisi kemerdekaan itu PGRI yang berperan pertama. Karena di situ organisasinya. Organisasi yang dulu bahkan satu-satunya organisasi guru di Indonesia, seperti halnya IDI dan lain sebagainya itu. Pak, kalau menengok ke belakang sebetulnya cita-cita daripada PGRI sendiri seperti apa, sehingga para guru ini membentuk organisasi PGRI seperti itu? Jadi sebenarnya dalam perjalanannya juga tidak mulus-mulus juga. Jadi ketika
tahun 65 itu juga ada organisasi guru PGRI, namanya PGRI sama tapi satu filiasinya ke PKI, satunya enggak. Itu menjadi pelajaran bagi kita semua bahwasanya sebenarnya banyak organisasi itu menurut kami baik karena itu akan menjadi persaingan baiknya, tapi juga ada sisi tidak baiknya. Kita bayangkan aja ketika satu lembaga, satu sekolah itu ada 4 atau 5 organisasi profesi, maka di situ persaingannya akan menjadi persaingan tidak sehat, saling menjatuhkan dan lain sebagainya. Dan kami memang komitmen kami yang sekarang masih tergabung di PGRI ini satu PGRI untuk semua guru. Satu PGRI untuk semua guru. Satu PGRI untuk semua guru. Dan di usia 78 tahun masih solid gitu ya? Masih solid, masih sangat solid. Ini Mas Koco bisa Anda bayangkan, ini fenomena yang luar biasa beberapa bulan terakhir ini, dan sekarang proses hukumnya belum selesai. Bahwasanya ada KLB seperti halnya organisasi yang lain itu di KLB, dan KLB itu sekarang sudah terpatahkan karena yang meng-KLB itu dari Jawa Timur, yang 38 kabupaten kota, yang 33 kabupaten kota itu tetap berafiliasi di PGRI yang sekarang dipimpin oleh Profesor Unifah. Jadi ini Jawa Timur menjadi epicentrumnya. Tapi alhamdulillah sekarang masih kompak, dan saya pikir secara hukumnya sekarang sedang diselesaikan. Masalah hukumnya. Itu bukti bahwa PGRI kompak, solid. Gitu ya. Siap. Pak, kalau terkait ini Pak, kita kembali ke tantangan ke depan ya sebagai pendidik gitu. Kan zamannya 5 tahun yang ini dengan 5 tahun yang kemarin ini udah beda banget. Beda banget. Nah, ini kalau tantangan ke depan sebagai pendidik di PGRI ini seperti apa pandangan dari PGRI sendiri Pak? Ya, jadi kami di PGRI menyadari itu, sehingga kami juga PGRI sebagaimana temanya yang sekarang itu kan transformasi guru untuk mewujudkan Indonesia maju. Artinya apa? PGRI akan terus berusaha berkembang, mengikuti perkembangan zaman, untuk menjawab tantangan zaman. Jadi kalau ada segelintir orang yang mengatakan PGRI itu hanya berjuang untuk kesejahteraan, berjuang untuk masalah-masalah yang terkaitnya dengan finansial, itu keliru. Jadi PGRI terus ingin bertransformasi untuk mewujudkan Indonesia nanti maju. Dengan cara apa? PGRI mendorong adanya guru penggerak, PGRI akan mendorong. Bukan berarti adanya guru penggerak itu guru-guru yang belum ikut guru penggerak tidak bergerak. Kita tetap mendorong untuk bertransformasi sehingga ke depan itu Indonesia itu bisa disejajarkan dengan negara-negara maju di dalam hal pendidikan. Dan ini merupakan tantangan berat. Bahkan PGRI berkeinginan gaji guru itu selayaknya sama dengan pegawai pajak. Karena dia mempersiapkan generasi bangsa. Dan ini memang sulit manakala guru di Indonesia ini dengan kondisi yang kita bukan tidak mensyukuri gaji guru sekarang, tapi puluhan tahun kemarin kita itu diajar oleh guru-guru honorer, guru-guru yang digaji ala kadarnya. Dan kalau itu ada tuntutan negara bahwasanya generasi kita harus menjadi guru unggul, itu rasanya naif. Karena mereka harus belajar, mereka harus meningkatkan kompetensi, tapi mereka memikirkan perut dan keluarganya. Maka ke depan memang selayaknya guru itu adalah pegawai yang digaji tinggi, lebih tinggi dari rata-rata. Kita bisa belajar dari Malaysia nggak Pak perkaitan itu? Harusnya bukan lagi dari Malaysia, kita belajar harusnya dari Eropa, dari Swedia misalkan seperti itu. Di mana gaji guru sangat tinggi. Dan guru itu merupakan profesi yang luar biasa. Sehingga guru itu memang selalu harus mengikuti perkembangan zaman. Jangankan kalau sekarang itu, apalagi yang guru-guru honorer, walaupun mohon maaf hari ini sudah mulai sedikit-sedikit diperbaiki, tapi itu masih proses panjang. Jadi kita harus mengejar hal yang harus kita kejar itu adalah bukan setahun, 2 tahun, mungkin 10 tahun, tapi waktu yang banyak. Dan pemerintah harus peduli. Kalau memang pemerintah
menginginkan nanti generasi emas itu berhasil, maka pembinaan, peningkatan profesionalisme guru termasuk kesejahteraannya juga harus berhasil. Iya. Ya berarti gini Pak, kalau tadi kan jenengan sempat menyinggung guru penggerak gitu kan. Ya. Seolah-olah bahwa guru penggerak ini yang mudah gitu ya. Yang harus belajar teknologi, belajar bagaimana mengikuti perkembangan anak-anak yang sekarang ini memang beda banget dengan generasi yang 5 tahun yang lalu. Tetapi seolah-olah bahwa guru yang yang sudah berusia dan sebagainya, ini nggak diperhatikan untuk setidaknya bisa mengejar atau seperti apa gitu Pak. Nah seharusnya seperti apa? Gitu. Atau yang di lapangan seperti apa terjadi gitu? Sebagai catatan begini, guru-guru yang sekarang ini sudah taruhlah seusia 50 tahun ke atas. Iya. Ketika tes untuk menjadi guru penggerak itu yang menjadi materi tes adalah juga sistem tesnya itu dengan sistem IT, pasti dia tertinggal. Iya. Kalaupun toh dia punya pengetahuannya dalam menginput, mengoperasikannya, saya yakin dia akan berbeda dengan guru zaman now. Iya, ada keterbatasan. Itu bukan berarti dalam hal kapasitas dan kapabilitas mereka kalah. Saya contohkan begini, guru yang kira-kira dulu baru dari lulusan SPG, tahun 90 lah terakhir itu, tahun 90. Kemudian setelah tahun 90 itu guru harus dari S1 pendidikan, yang kebanyakan mereka inputnya dari SMA, SMK dan lain sebagainya. Guru di SPG dulu betul-betul dididik attitude, attitude-nya, kemudian pendidikannya semua adalah mengarah pada karakter seorang guru. Psikologinya banyak, ilmu psikologinya, kurikulumnya, semua pelajarannya itu tentang itu. Dan itu tidak didapatkan di S1. Tidak didapatkan. Jadi ketika saya ketemu guru penggerak, apakah Anda dulu diajarkan ilmu psikologi anak, psikologi perkembangan, psikologi pertumbuhan? Dia bilang saya nggak tahu. Padahal itu dasar dari pendidikan itu sendiri sebenarnya. Jadi memang tidak bisa dibedakan. Ini mudah-mudahan ke depan kembali. Jadi misalkan itu pun guru penggerak apapun, materi-materi itu disajikan, disajikan, sehingga guru itu komplit sebagai guru, lebih lengkap ya, lebih lengkap. Guru penggerak bagus, guru penggerak bagus, tapi kalau materi itu diperdalam lagi akan jauh lebih bagus. Siap. Artinya kalau di sini apakah guru yang matang gitu ya, saya bilang jangan tua deh. Guru yang matang itu apakah dengan adanya program guru penggerak ini perannya seperti apa Pak? Saya pikir juga harus ada evaluasi sedikit dari guru-guru yang sudah merasa sudah lama jadi guru, juga harus melengkapi pengetahuannya. Ya ini jangan antipati dengan guru penggerak, ikutin itu. Dan saya pikir nanti guru penggerak itu tidak hanya terbatas pada sekarang yang sudah mendaftar ikut guru penggerak. Yang guru penggerak sendiri harus menyebarluaskan, menjadi teman sebaya seperti itu melalui program KKG atau apapun itu, sehingga ilmu yang didapat itu tidak mati, tidak hanya untuk dianya sendiri, tapi akan dikembangkan pada guru-guru yang lain. Iya. Kita kemarin sempat liputan adanya aksi kemarin ya, yang di gedung GOR Kimageti. Oh ya. Nah itu kan bahkan saya tanya ada kayak bisa dibilang pengenalan. Saya sempat liputan pengenalan penanggalan Jawa. Nah ini justru yang leading sektornya atau mentornya itu adalah guru bergerak gitu loh. Maksudnya bukan guru penggerak, tapi guru yang bergerak gitu artinya. Artinya bahwa kualitas guru ide dari guru bergerak ini juga nggak kalah dengan guru bergerak gitu. Ya. Jadi saya pikir memang kita sudah saatnya bersimbiosis mutualisme. Saling mengisi kekurangan dan itu menjadi introspeksi ya. Tidak ada saling tuding bahan guru ini tidak mau bergerak, ini guru penggerak begini, guru tidak yang belum bergerak merasa terbuli, jangan. Saya pikir kalau itu saling melengkapi, saling mengisi, kita contohkan saja bahwa pemimpin-pemimpin kita dulu ketika tahun-tahun awal kemerdekaan juga kualitasnya bagus-bagus.
walaupun belum guru penggerak ya. Tapi memang zaman itu harus diikuti dan kita bagaimanapun tidak boleh naif dengan perkembangan zaman dan pendidikan itu sendiri. Artinya kita tetap mengikuti perkembangan zaman, tetapi sosok guru ya yang dihadirkan itu setidaknya lebih lengkap daripada mungkin dulu masih ada kekurangan ya dulu Pak. Di negeri ini zaman waktu habis merdeka kan teknologi kita juga masih tertinggal, infrastruktur juga masih tertinggal. Nah, sosok guru ini memang benar-benar apa ya bisa dibilang sebagai orang tua gitu ya. Sebagai sahabat juga untuk mendidik dan sebagainya. Ini juga jangan ditinggalkan gitu Pak. Ya. Bapak kalau ini Pak terkait siswa, nah ini kan siswa kan juga dari tahun ke tahun itu berbeda, gitu. Dari generasi ke generasi berbeda. Ini kalau tantangan guru sendiri terhadap siswa saat ini seperti apa? Mereka yang pasti teknologi pasti lebih, ada satu sisi mereka lebih pandai gitu nih terkait penggunaan teknologi. Bahkan guru tetap, karena mereka setiap hari bangun tidur pun yang dia pegang adalah teknologi gadget dan sebagainya gitu loh. Sementara kalau guru kan mikir kurikulum, bagaimana mengimplementasikan untuk pengajaran dan sebagainya. Wajar dong kalau mereka jauh tertinggal gitu ya dengan anak-anak yang menguasai IT gitu. Nah, kalau tantangan ke depan dengan kemajuan teknologi sebagai guru apa nih sebetulnya Pak? Bagi seorang guru sendiri gitu. Saya pikir sebenarnya guru itu juga harusnya juga mengikuti perkembangan yang terjadi di dunia sekarang. Artinya juga jangan malas-malasan ikut mengaktualisasi dirinya untuk mengikuti perkembangan itu sendiri. Karena memang dunia terus bergerak, dunia terus berputar. Jadi jangan ada pada zona nyaman lah. Wah, saya udah ngajar begini ya sudah begitu. Karena ya memang seperti tadi Mas Koco sampaikan bahwasanya anak itu sumber belajarnya sudah global. Dari mana-mana itu. Kemudian kalau guru juga tidak belajar ilmu yang setidaknya mengerti apa yang dipelajari anak, itu memang akan menjadi guru yang tertinggal. Dan sekarang itu teknologi itu tidak semahal dulu. Apalagi dengan teknologi yang Android ataupun yang melalui satelit dan lain sebagainya itu saya rasa bukan hal yang guru tidak bisa mengikuti. Oleh karena itu kami berharap guru juga terus berpacu dengan teknologi, belajar dengan perkembangan zaman, sehingga tidak ada kata guru tertinggal dengan anak. Pemerintah cukup memfasilitasi itu. Saya pikir walaupun ini belum merata dalam arti setara standar gaji, tapi setidaknya pemerintah terus berusaha meningkatkan standar gaji guru itu, walaupun juga belum seperti yang kami harapkan bahwasanya gaji guru itu setara dengan gaji pegawai perpajakan lah seperti itu. Kalau mohon maaf, saya bisa nyebut dong terkait standar sebetulnya yang pantas untuk guru itu seperti apa sih Pak? Saya pikir standar gaji seorang guru itu harusnya pertama guru itu harus bisa mampu beli rumah, guru itu punya kendaraan untuk operasional keluarga, guru itu tidak direpotkan dengan mahalnya biaya pendidikan anaknya. Itu kalau kepala keluarganya itu guru, bukan biaya seperti itu biaya kalau istrinya guru, suaminya guru. Karena kalau nanti kita pedomannya itu guru untuk dua orang suami istri guru, itu nanti juga yang lain yang hanya satu orang nanti nggak terpenuhi itu. Tapi standarnya harusnya seperti itu sehingga guru itu untuk membiayai sekolah anaknya cukup. Kita bersyukur hidup di Magetan karena sudah ada beberapa perguruan tinggi yang masuk di Magetan hingga kos untuk pendidikan itu bisa tercover untuk biaya hidupnya. Coba kita bayangkan misalkan anak kita sekolah di Surabaya. Kadang biaya hidupnya sendiri mengalahkan biaya sekolahnya itu sendiri. Dan itu akan tidak berlaku apabila
beliau dari pedalaman-pedalaman yang barangkali dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari Sumatera seperti itu. Tapi standarnya guru harus bisa membiayai dirinya sendiri, keluarga dan anaknya untuk memperoleh pendidikan yang tinggi. Siap. Kan nggak lucu kalau bapaknya guru kuliah aja kesulitan. Itu penurunan apa ya, kualitas SDM gitu. Tapi satu hal nih Mas, satu hal. Kami juga sangat berharap guru ke depan yang tadi di awal ditanyakan itu adalah guru-guru yang betul-betul guru yang qualified, bukan guru yang seperti sekarang. Sekarang ini oke lah itu masa peralihan. Guru itu berasal dari guru sekolahnya di mana, yang penting honorer dulu, kemudian itu masuk. Suatu saat nggak boleh. Menurut saya tidak boleh. Guru harus orang yang betul-betul profesional. Jadi pengganti guru yang pensiun itu harus guru-guru yang profesional, yang sekolah dari sekolah yang nomor 1 dan orang yang berprestasi nomor 1. Sehingga ke depan itu guru memang betul-betul profesi harus diisi oleh orang yang sangat profesional. Dan itu sekarang belum terjadi. Masih sebagai pilihan gitu ya? Mungkin pilihan kedua atau apa gitu menjadi guru atau gimana? Enggak, maksud saya begini. Kalau profesi guru sekarang menjadi pilihan pertama itu ya bukan lagi kedua. Karena memang sekarang gaji guru dengan adanya sertifikasi, dengan adanya apa itu secara ekonomi di Indonesia barangkali di atas rata-rata gitu. Maksud saya begini. Ke depan guru itu harus digaji tinggi. Seperti halnya pegawai pajak seperti tadi saya ceritakan. Tapi guru yang bagaimana dulu? Harus guru yang sangat-sangat profesional. Jadi nanti pemerintah harus mengkondisikan sebuah sistem di mana guru itu harus terisi secara terus-menerus. Ada pensiun, ada pengganti pensiun. Ada pensiun, ada pengganti pensiun. Bukan pembiaran seperti kemarin yang ada puluhan ribu guru yang statusnya honorer. Itu artinya ada pembiaran. Nah, maka harapan kami, kalau ada guru pensiun, setidaknya ada per semester ada rekrutmen guru. Dan rekrutmen guru betul-betul merekrut orang-orang yang memang qualified, kualitas nomor 1. Karena mereka adalah diangkat untuk mendidik bangsa untuk menjadi bangsa yang nomor 1. Sebelumnya kan saya sempat ketemu jenengan bahwa akan ada tsunami guru. Gitu. Iya. Sebelumnya kan sudah jelas gitu bahwa guru ini masuk bekerja tahun sekian. Ini tahun sekian bakalan pensiun gitu. Mappingnya artinya belum serius atau seperti apa sampai terjadi seperti itu gitu. Ya itu saya sampaikan, saya ingat di depan pendopo Mas Kajaya, saya sampaikan 3 tahun lalu bahwasanya kita akan mengalami tsunami pensiun dan itu yang terjadi. Sekarang banyak sekolah yang akhirnya harus diisi guru dan karena pemerintah tidak serta-merta karena pemetaannya yang barangkali belum pas sehingga diisi oleh guru-guru honorer dan sekarang ada tuntutan guru yang sudah mengabdi itu untuk diangkat. Jadi tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan. Sehingga kita berangan-angan untuk ini maka guru-guru honorer itu sekarang sudah diangkat, saya mohon juga harus tahu diri. Mereka harus mengasah keilmuannya untuk mendalami keguruannya sehingga ke depan beliau menjadi orang-orang yang siap untuk mencetak generasi bangsa yang unggul. Jadi mereka harus belajar terus. Artinya yang jelas ada standar. Ya, ada standar tinggi, standar tinggi yang harus diberlakukan untuk profesi guru. Karena konsekuensinya adalah generasi masa depan. Ya, konsekuensinya adalah katanya Indonesia emas kalau tidak disiapkan dengan sebaik mungkin maka itu akan hanya omong kosong aja. Siap. Yang pasti buat Anda yang kita memang bersyukur Pak. Kemarin kita masih kasihan banget guru honor nasibnya nggak jelas gitu. Hajinya juga nggak jelas. Nah, akhirnya pemerintah mengupayakan dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat juga mengupayakan untuk P3K gitu. Nah kalau dari jenengan sendiri upaya tersebut sejauh ini di Magetan seperti apa Pak? Saya bilangnya kalau bicara P3K ini agak miris. Agak miris karena mirisnya seperti apa? Kan mereka nasibnya udah jelas gitu. Daripada sebagai guru honor gitu. Iya. Itu sebagian. Karena begini. P3K kemarin itu memang
saya sangat bersyukur pada pemerintah daerah yang sudah melakukan rekrutmen yang luar biasa, sehingga barangkali di tetangga-tetangga kita itu tidak sebesar di Magetan formasinya, ada sekitar 1.132 formasi. Sebenarnya itu kemarin awal-awal kami sudah dari PGRI sudah menyampaikan bahwasanya formasi itu terlalu banyak, karena yang mempunyai dapodik yang bisa ikut tes dari honor itu sendiri itu hanya sekitar 700 sekian. Oh, hampir separuh Pak ya. Artinya kalau formasi itu harus terpenuhi sebagaimana kuota, itu pasti ada orang luar yang masuk Magetan. Masalahnya sekolah-sekolah ini pada saat sekarang ini bukan tidak terisi guru. Sekolah itu terisi oleh guru-guru honorer yang boleh ikut tes maupun yang belum bisa ikut tes karena dapodiknya belum ada. Dan itu nanti akan terjadi, saya pikir pasti terjadi, ruang-ruang karena formasi itu nanti kalau dipenuhi sejumlah 1.132 itu, maka ada sekitar 400 sampai 500 guru dari luar yang masuk Magetan. Nah, terus pertanyaannya, terus yang sekarang mengisi itu mau dikemanakan? Yang nanti terisi oleh orang yang dari luar Magetan. Artinya ada guru tetap honorer yang nggak masuk dapodik yang tidak bisa ikut itu. Iya, nggak punya kelas. Iya. Tidak punya kelas. Artinya sebuah polemik juga gitu ya. Iya, ini saya pikir harus mohon maaf ini harus diurai oleh pemerintah daerah bahwasanya dengan adanya rekrutmen P3K ini nanti akan menimbulkan permasalahan baru. Dan permasalahan baru itu harus diurai jauh hari sehingga nanti ke depan tidak ada anak-anak Magetan yang sudah mengabdi ini menjadi orang yang dirugikan karena harus dirumahkan. Iya. Karena tidak masuk dapodik tadi. Karena tidak masuk dapodik. Memang tadi di depan saya berharap nanti orang-orang profesional, tapi setelah itu normal. Sekarang kan pada situasi tidak normal. Iya. Seperti itu. Karena ketimpangan tadi Pak. Iya. Polemik juga Pak. Jadi polemik PR juga, pemerintah gitu. daerah itu terus. Makanya kami berharap kami sudah lama menyampaikan, menganjurkan pada pemerintah daerah bahwasanya untuk memaksimalkan litbang yang ada di Bapeda itu untuk juga terlibat di dalam penelitian, pengembangannya nanti seperti apa dunia pendidikan kita. Karena saya pikir sesuatu yang tidak sulit lah. Karena untuk membaca statistik satu desa itu anak usia sekolahnya nanti berapa, sekolah yang harus ditutup itu berapa. Dan saya pikir memang saatnya bukan hanya di Magetan, di seluruh Indonesia itu memang efisiensi itu penting. Artinya apa? Sangat tidak bisa diambil logika ketika dalam kota seperti di kota Magetan ini, kalau ada siswa jumlahnya hanya 40 siswa, kemudian pengajarnya ada 6 ditambah guru agama, guru olahraga, mungkin guru agamanya ada 2, kepala sekolah berarti ada 10. 10. Di situ ada yang memegang manajemen itu orang 10, yang diajar hanya 40. Maka bahkan di bawah itu Pak. Kosnya terlalu tinggi. Bahkan di bawah itu Pak. Ya, bahkan di bawah itu. Beberapa sekolah itu cuma belasan gitu loh. Sampai 20 siswanya. Ini siswa kelas 1 sampai kelas 6 padahal. Ya, makanya itu litbang harus terlibat dan pemerintah daerah harus memetakan jangka panjang bagaimana ke depan itu pendidikan itu betul-betul bersaing sehat. Sangat tidak mungkin bisa bersaing manakala sekolah itu siswanya belasan, di sebelahnya siswanya ribuan. Seperti itu. Dan itu terjadi saat ini. Dan itu terjadi di Magetan. Tapi yang saya nggak sempat pikir tadi gini Pak, kebijakan yang bagus gitu ya. Kita merekrutmen guru untuk P3K tinggi. Ternyata saya baru tahu bahwa yang masuk dapodik cuma 700. Iya. Oh, ini pemetaan yang ini jadi PR untuk pemetaan sebetulnya. Ini sebenarnya kebutuhan guru dan juga sebenarnya ini penting untuk ke depan pendidikan yang lebih maju itu penting. Jadi saya sekali lagi berharap pemerintah daerah untuk melakukan
penelitian pengembangan ini melibatkan apalah perguruan tinggi atau apapun atau lembaga apapun sehingga ke depan itu dunia pendidikan di Magetan ini betul-betul tertata. Termasuk penataan daripada kebutuhan sekolah, Pak. Bangunan sekolah. Tidak serta-merta, oh ini merger gitu aja kan, ya mudah mungkin ya, tetapi penataan ke depan kayaknya harus lebih dipikirkan gitu. Berapa siswa yang dihasilkan atau dikeluarkan dari SD berapa tahun ini, kemudian kebutuhan guru berapa, ini harus dipetakan lebih jelas. Dan itu sebenarnya tidak sulit, sekali lagi tidak sulit, karena data anak usia sekolah itu di setiap desa sudah ada. Cuman kadang mohon maaf untuk pemerataan pendidikannya yang ini yang agak sulit karena orang lebih memilih mungkin sekolah yang menonjol agama. Ini bisa ribuan gitu lah. Sementara yang sekolah SD sendiri ya cuman nggak sampai 20 yang saya lihat gitu. Dan itu sebenarnya sesuatu tantangan pengembangan dari Dinas Pendidikan. Jadi bagaimana pendidikan ini bisa berimbang antara sekolah swasta dan sekolah negeri. Tapi di sisi lain saya yakin ada hal yang kurangnya, ada hal yang lebih. Ada yang lebihnya, siap. Ya semoga kalau ini lebih ke efisiensi sebetulnya Pak. Bahwa berapa siswa, berapa guru gitu kan. Jangan sampai jomplang seperti tadi gitu ya. Yang mengajar sama yang diajar lebih banyak yang ngajar gitu ya. Siap. Bapak sebagai guru-guru kan tetap ya, namanya guru itu tetap harus dikuku dan ditiru. Betul. Tapi kita kemarin juga bisa dibilang sih memprihatinkan kemarin. Ada salah satu guru yang sempat tersandung kasus gitu ya, terkait kekerasan seksual terhadap anak asuh, anak di bawah umur gitu. Nah kalau hal seperti itu, ini kan oknum ya artinya. Nah ini kalau dari guru sendiri seperti apa menyikapinya? Bahwa ini jelas pelanggaran berat gitu loh, karena ada aturan tersendiri yang diatur terkait hukum itu justru dilanggar oleh guru gitu. Saya sebagai ketua PGRI sebenarnya sangat prihatin kenapa itu terjadi. Tapi saya juga bersyukur bahwasanya kasus ini bisa mencuat karena mohon maaf bukan tidak mungkin itu sebenarnya juga terjadi di lembaga-lembaga lain gitu ya. Jadi ini menjadi pembelajaran bagi kita semua. Dan sebenarnya Mas Koco, di organisasi profesi kita itu kita sudah MOU dengan pihak kepolisian bahwasanya PGRI itu dilibatkan di dalam penanganan kasus hal seperti ini. Namun kami juga harus introspeksi, kami harus melihat kasus-kasus mana yang ranahnya harus kita bela dan kasus-kasus seperti apa ya di mana kita mengedepankan proses hukum yang berjalan gitu. Contohnya begini, satu kasus yang Mas Koco tadi sebutkan bahwa kasus tersebut tentu yang diberlakukan adalah undang-undang yang khusus, yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak. Manakala Undang-Undang Perlindungan Anak itu yang diberlakukan, maka hukuman yang diberlakukan pun khusus. Jadi kalau di pidana umum, PIDUM, itu diberlakukan adalah hukuman maksimal, ancamannya adalah hukuman maksimal. Tapi di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ini, yang diberlakukan adalah hukuman minimal. Jadi ketika hukuman yang diberlakukan itu adalah hukuman minimal, maka peran dari Dewan Kehormatan Guru saya pikir harus mengikuti proses dari polisi dulu. Karena Dewan Kehormatan Guru itu di dalam memproses hukum guru yang melakukan tindak pidana atau pelanggaran, itu kita memberi rekomendasi. Jadi Dewan Kehormatan Guru membuat sidang etik kemudian memberikan rekomendasi. Dan rekomendasi khusus untuk yang pelanggar Undang-Undang Perlindungan Anak itu akan tidak berfungsi manakala undang-undang itu ancamannya adalah ancaman minimal. Misalkan, guru yang melakukan tindak asusila terhadap anak, kemudian itu diancam dengan UUPA, yang kemudian ancaman di hukumannya minimal 5 tahun, maka tidak mungkin kita akan merekomendasi di bawah 5 tahun. Dan rekomendasi kita itu tidak akan berlaku.
Karena hakim bisa aja itu menghukumnya 8 tahun. Belum lagi ditambah sepertiga dari hukuman vonis itu. Jadi ini luar biasa. Dan kami sangat prihatin, mohon maaf bagi teman-teman, mari kita betul-betul menjadi sosok guru yang betul-betul guru yang digugu dan ditiru. Dan saya pikir memang apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro, tokoh pendidikan kita, bahwasanya dalam seorang guru itu sifatnya harus ing ngarso sung tuluwada, ing madya mangun karso dan tutpuri handayani. Kalau sikap dari PGRI sendiri Pak terkait kasus kemarin seperti apa? Kami mencermati kasus tersebut, kami mengikuti kasus tersebut, dan kami di dalam kesempatan-kesempatan yang kami bisa bertemu guru dalam forum-forum akan kami sampaikan bahwasanya guru harus kembali jadi sosok yang digugu dan dituru. Dan untuk kasus tersebut kami menyerahkan sepenuhnya proses dalam apa yang dilakukan oleh polisi. Ini juga introspeksi kepada guru yang lain? Ya, ini untuk introspeksi guru yang lain, dan kami berharap tidak akan terjadi di tempat lain. Karena sekali lagi bahwasanya guru itu harus sosok yang bisa digugu dan ditiru. Siap. Pak, kalau ini kan ini tahun krusial. 2023 menuju 2024. Tahun politik ini ya. Tahun dan saya yakin krusial banget. Kita tahu bahwa anggota PGRI Magetan aja jumlahnya ribuan. Ya, 10.000 lah. 10.000 lah. 10.000 lah. ini angka yang ini seksi banget untuk didekati dan untuk dimobilisasi dan apapun lah gitu nah. Ya. Untuk menuju 2024 mendatang gitu nah. Nah, sejauh ini kalau sikap PGRI sendiri Pak terkait menuju tahun politik ini seperti apa? Ya. Apakah sudah ada yang mungkin sudah nyolek-nyolek Bapak gitu gimana gitu? Mungkin dari partai ataupun dari calon dewan atau mungkin calon presiden atau apapun gitu terkait seksinya anggota PGRI ada 10.000 itu baru ada Magetan gitu. Kalau dibilang ada yang nyolek pasti adalah gitu. Kalau saya bilang enggak, itu naif sekali gitu. Tapi kami tetap komitmen bahwa guru harus menjaga netralitas dan di dalam menentukan pilihan, karena pilihan itu pastilah akan berpengaruh terhadap kebijakan pendidikan di Indonesia, di Magetan misalkan seperti itu. Maka saya berharap pandai-pandailah guru di dalam nanti memilih. Kami tidak mengarahkan pada memilih siapa, tapi saya berharap pada seluruh guru di Kabupaten Magetan untuk aktif dalam arti mencari informasi sosok yang akan dipilih. Jadi guru, jadilah orang yang cerdas di dalam berpolitik, tidak seperti peribahasa memilih kucing dalam karung, karena guru punya ilmu untuk memilih dan menilai. Kalau terhadap yang colek-colek tadi gimana? Gimana? Kalau yang colek-colek tadi seperti apa? Ya biasa Pak, misalkan sambil WA gitu. Ya Pak, saya calon nomor sekian. Saya tim suksesnya si A, si B, saya abaikan aja. Kalau ada penawaran yang menarik gitu. Penawaran yang menarik gitu. Contohnya. Ya mungkin, wah ini nanti kalau saya jadi ini, jangan khawatir pokoknya. A sampai Z gitu. Gitu. Itu gimana Pak nyikapinya? Kalau saya sendiri tidak khawatir, karena saya tentu punya standar untuk nanti siapa yang harus saya pilih. Yeah. Walaupun saya tidak mempengaruhi siapapun terhadap pilihan saya. Secara pribadi berarti enggak? Ya, tapi saya juga memberikan ilmu teman-teman ketika ketemu bagaimana cara memilih. Yeah. Bukan siapa yang dipilih, tapi bagaimana cara memilih. Cara memilih. Ya. Artinya untuk menunjukkan hak politik gitu. Kenapa? Untuk menunjukkan hak sebagai bangsa, anak bangsa untuk milih. Ya, tapi makanya kadang itu teman-teman itu, mohon maaf, teman-teman itu kadang ada rasa ketakutan karena guru itu harus netral dan tidak berpihak gitu. Yeah. Sekarang kalau itu kita putar, kita
kita menjadikan ruang diskusi netralitas seperti apa. Karena cara pribadi orang itu tidak akan bisa netral ketika mereka harus memilih. Ya kan? Contoh, Mas Koco saya hadapkan kedua sebuah pilihan. Coba Mas Koco netral lah dalam memilih. Ini ada A, ini ada si B. Ketika Mas Koco menentukan akan memilih si A, apakah itu netral? Tidak. Maka teman-teman tidak usah kampanyekan yang lain, tapi jangan takut untuk memilih. Jangan takut untuk memilih, karena masa depan bangsa ini, masa depan pembangunan kita ini juga di Magetan, yang menentukan adalah teman-teman guru yang ikut mensukseskan dan memilih. Sekali lagi jangan takut memilih. Kalau ada yang menyampaikan Bapak harus netral bukan berarti tidak memilih. Jadi netral itu dalam artian nggak usah ngajak-ngajak yang lain, Bapak mau menentukan pilihan, ya itu netralitas maksimalnya seperti itu. Karena Bapak harus memilih. Ya, ini yang sebenarnya ini next pertanyaan saya yang berikutnya gitu ya. Terkait antara netral, kemudian kita sebagai warga negara juga punya kewajiban untuk memilih. Gitu. Tetapi di dalam sebuah organisasi gitu kan, kita kan nggak bisa dong memanfaatkan organisasi untuk mempengaruhi, mungkin seperti itu sebetulnya untuk kalau pendidikan politik sendiri Pak di PGRI seperti apa gitu. Artinya tadi kan itu ada yang orang mungkin bingung, loh nggak oleh kudu netral, cuman kan kita harus memilih gitu kan. Artinya kan pendidikan politiknya tadi, kalau jenengan kan yang penting untuk bagaimana cara memilih kan itu. Apakah itu cukup untuk anggota PGRI memahami bahwa netral itu harus memilih juga gitu, sebagai kewajiban gitu Pak. Iya. Jadi begini Mas Koco, saya di kesempatan itu ketika ketemu kemarin itu kita udah keliling hampir di seluruh cabang kecamatan. Dan saya juga tetap menganjurkan, karena guru itu kebanyakan mereka ada di TPS. Kami juga sudah melakukan MOU dengan Bawaslu, bahwasanya pengawasan partisipatif. Maka saya karena tersangkut itu karena saya ikut di dalamnya, makanya saya juga ikut mengawasi secara partisipatif. Cuman pendidikan politiknya saya juga selalu menyampaikan, teman-teman guru, sekali lagi saya sampaikan, guru jangan takut untuk memilih. Jadi guru harus memilih, dan guru harus menjadi contoh bagaimana menjadi pemilih yang cerdas, bukan pemilih yang bisa dibeli dengan 30.000 misalkan seperti itu. Menggadaikan idealisme hanya gara-gara 30.000 yang hanya satu bungkus rokok itu. Maka guru harus cerdas. Guru sudah digaji cukup oleh pemerintah, walaupun belum seperti yang saya cita-citakan, setidak-tidaknya cukup. Maka pilihlah sosok-sosok pemimpin yang nanti betul-betul ke depan itu bisa membawa kemajuan pendidikan dan membawa kesejahteraan teman-teman guru. Dan tentunya bagaimana membawa pendidikan itu maju, itu terlihat dari apa yang tersedia di dalam sekolah-sekolah itu, fasilitasnya untuk sebagaimana cita-cita guru Magetan ke depannya. Jadi saya rasa calon-calon nanti pasti punya track record. Dan guru harus menjadi orang terdepan yang bisa membaca, bukan menyiarkan, bisa membaca track record dari calon-calon yang sekarang sedang berkontestasi. Karena saya sendiri memahami bahwa guru itu adalah orang yang cerdas. Karena harus kadang-kadang gitu. Artinya di dalam sebuah kontestasi pemilu tahun 2024 mendatang ya, ini mungkin guru juga sebagai bisa dibilang contoh gitu Pak. Bagaimana cara netral, tetapi kita juga harus memilih itu tadi gitu ya. Tapi yang pasti semoga guru Magetan ini juga cerdas untuk menyikapi hal tersebut dan bisa menjadi contoh masyarakat. Karena kalau di desa kan masih kok Pak Guru kan gitu. Ini masih loh Pak. Satu hal Mas Koco yang saya ingin sampaikan begini. Ini tolong teman-teman yang barangkali melihat podcast ini tidak melihat saya ini merupakan ambisi pribadi dari Sundarto, enggak. Karena Sundarto sudah tua gitu kan. Kalau saya ngomongnya itu 10 tahun lalu
karena itu idealisme saya, keinginan saya itu boleh. Tapi sekarang sudah menjelang pensiun. Jadi Udah begini. mateng loh ya. Begini. Saya agak merasa aneh aja Iya. ketika jabatan-jabatan struktural di pendidikan itu, di Magetan itu hanya 1-2 aja yang diisi oleh guru. Guru. Jadi kami berharap ke depan, pemimpin depan, bupati ke depan, siapapun bupatinya itu, tolong dong karir tertinggi dari guru, dari pendidikan itu, misalkan di dinas pendidikan, itu adalah orang-orang yang dari guru. Kabid kurikulum adalah orang-orang yang tahu kurikulum, bukannya sekarang tidak tahu, tapi kalau itu guru alangkah indahnya karena dia akan lebih memahami karena mereka belajar tentang itu. Di Seperti itu. ya? Gimana Mas? Di lapangan dia belajarnya di lapangan, dibutuhkan oleh siswa. Iya, jadi ke depan harapan saya yang penting itu karir tertinggi dari dinas pendidikan itu ya karirnya guru terbaik. Gimana? Alasannya apa? Artinya mungkin ada alasan tertentu mengapa harus dari guru untuk karir di bidang pendidikan. Dan karir tertinggi itu apa sih dari seorang guru selain pensiun itu? Saya pikir secara struktural itu ketika karir tertinggi kepala dinas, kabid dan lain sebagainya itu pasti mereka berpikirnya itu komprehensif terkait dengan guru. Misalkan masalah dengan kurikulum, masalah pengembangan bagaimana ke depan. Saya tidak ini ya, kalau tidak guru tidak baik, enggak seperti itu. Tapi kalau itu dari guru akan lebih baik. Guru yang berkompeten memang untuk itu. Iya, guru yang kompeten, guru yang memang terpilih karena kompetensinya bagus. Pak, kalau di usia sebelum kita mengakhiri perbincangan kita di siang hari ini ya, kalau di usia yang ke-78, ini harapan jenengan terkait seluruh anggota PGRI sendiri seperti apa? Di hari PGRI yang ke-78. Ya, jadi Mas Koco, sebagaimana tadi di depan juga saya sampaikan bahwa di tahun ke-78 ini saya berharap peran guru di dalam hal menyiapkan anak bangsa ini bisa maksimal. Kemudian peran pemerintah di dalam mengembangkan kompetensi guru ini juga bisa maksimal tanpa memilih itu guru swasta, itu guru negeri, karena semuanya menyiapkan anak bangsa. Dan saya pikir sudah waktunya pemerintah itu memberikan fasilitas-fasilitas sesuai, tentunya ini sesuai dengan kemampuannya, tapi dimaksimalkan kembali di sekolah-sekolah untuk bisa dikembangkan oleh guru sebagai pembelajar untuk diberikan kepada siswa, untuk memberikan sesuatu yang terbaik untuk siswa. Kemudian juga satu hal lagi, pemerintah daerah memberikan fasilitas beasiswa kepada guru-guru yang terpilih untuk mengikuti pendidikan yang lebih tinggi. Jadi harapan kami juga guru-guru itu, walaupun guru itu di tingkat PAUD, di tingkat TK, kemudian di tingkat pendidikan dasar, SD maksudnya, SD, SMP, kalau memang ada guru-guru yang punya prestasi dan luar biasa, maka kami berharap pemerintah daerah menyiapkan beasiswa sampai S2 atau S3 bagi guru-guru prestasi. Pendidikan untuk guru juga penting. Ya, jadi karena sekali lagi guru itu harus berlari mengimbangi perkembangan zaman, maka guru juga kompetensi guru juga harus selalu diperhatikan. Baik, siap. Terima kasih banyak Bapak kesempatan untuk ngobrol dengan jenengan ini. Saya jadi tambah banyak gitu pemahaman terkait bagaimana seorang guru sebenarnya. Dan itu sangat tidak mudah. Karena konsekuensinya adalah masa depan. Masa depan anak, masa depan bangsa. Moga guru di Indonesia, terutama di Magetan terutama, ini tetap semangat untuk memberikan yang terbaik untuk bangsa ini. Ya meskipun memang sebagian masih ada lah yang masih minoritas dan sebagainya lah ya. Tapi upaya pemerintah semoga juga bisa meningkatkan
taraf hidup mereka, derajat mereka dan sebagainya Bapak nggih. Sekali lagi selamat ulang tahun yang ke-78 Bapak. Mas Koco, terima kasih. Mudah-mudahan ini akan menjadikan motivasi kami semua guru di Kabupaten Magetan untuk terus bergerak maju untuk menuju Indonesia maju. Siap. Terima kasih Pak. Terima Selamat kasih. ulang tahun. Omah diskusi.